Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik. Kajian Hati. Tenangkan hatimu. Tema kali ini, saat hinaan jadi nyanyian, jadikan doa sebagai perlawanan. Masya Allah banget. Ini luar biasa Ustadz, aku pun jadi pengen tahu gitu loh. Karena temanya berat ya Ustadz ya. Nah kali ini kita langsung saja berikan kesempatan Ustadz Hilman untuk membawakan tausiahnya. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saat hinaan jadi nyanyian, jadikan doa sebagai perlawanan. Bunda sayang, kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul apa betul? Dan kita pun tidak harus menyenangkan semua orang. Kenapa? Akan ada saja orang yang gak suka sama kita. Iya. Akan ada aja orang yang melihat kita dengan sudut pandang yang berbeda. Termasuk akan ada saja orang yang suka menghina kita. Ada atau tidak? Pertanyaannya, Ahilman, bagaimana caranya saat kita dihina oleh orang lain? Apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan? Satu, terima. Apa? Terima. Kita ini manusia kok, gak sempurna. Betul? Jangan pernah merasa jadi manusia yang sempurna. Jangan pernah merasa bahwa semua orang harus mencintai kita. Jangan. Mohon maaf, kita ini lemah, tak punya daya upaya. Betul? Banyak kekurangannya. Sekelas baginda Nabi Muhammad saja yang sempurna, yang tidak ada dosa, amalnya banyak, surganya pasti, hisabnya aman. Apakah masih ada yang menghina beliau? Masih ada yang mencaci maki beliau? Ada yang memfitnah beliau? Beliau yang sempurna saja masih ada yang menghina, apalagi kita yang tidak sempurna. Betul? Satu, terima. Kalau ada orang yang menghina kita, terima. Kita ini gak sempurna. Yang kedua, sabar. Kalau hidup ini keadaannya baik-baik saja, di mana kita mendapatkan pahala sabar? Kalau semua orang mencintai kita, di mana kita mendapatkan pahala memaafkan? Maka boleh jadi Allah takdirkan ada orang yang gak baik sama kita. Allah takdirkan ada orang yang menyinggung kita, yang menghina kita. Biar apa sih? Biar kita tuh makin yakin bahwa manusia bukan tempat berharap terbaik. Betul? Bahkan mohon maaf, nyatanya manusia yang sering kita andalkan sebagai orang yang paling dekat, justru ujian yang paling dekat dan yang paling berat datang dari orang yang paling melekat dalam hidup kita. Betul? Maka Bunda sabar. Tenang aja. Bahwa hinaan orang akan berlalu begitu saja. Dan yang ketiga, memaafkan. Maafin orang yang pernah menghinamu. Kadang hinaan dia gak ada apa-apanya dibanding kita yang sebenarnya. Betul? Satu, terima. Dua, sabar. Tiga, memaafkan. Kalau Bunda sudah punya tiga sikap ini, maka hinaan orang hanya akan jadi nyanyian. Dan pada akhirnya doakan yang terbaik untuk orang yang menghina kita. Semoga hinaan orang jadi pahala buat kita. Semoga hinaan orang jadi cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ingat, ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, kalau kita tidak membalasnya, Allah yang akan membalasnya. Betul? Jadikan hinaan orang sebagai tambahan pahala untuk kita.
jadikan hinaan orang sebagai penggugur dosa atas setiap dosa-dosa kita. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Sekelas Rasulullah aja masih ada yang menghina ya Ustadz. Apalagi kita nih yang gak ada apa-apanya. Nah kali ini kita nanti akan memberikan kesempatan untuk bunda-bunda yang ada di sini untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah. Saya sebagai penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat. Ustadz, saya terlahir dengan keadaan mata kanan saya yang tidak bisa melihat. Sejak kecil saya sering mendapat hujatan, hinaan. Cacian dan juga makian. Tapi saya masih berusaha buat menghadapi itu semua dan berdamai dengan keadaan. Mohon maaf, dulu pernah ada yang bilang titisan Dajjal. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mata bajak laut gitu loh Ustaz. Dan pada 2023 saya menjadi juara di ajang pencarian bakat sebagai penyanyi dangdut. Tapi setelah itu saya juga masih mendapat hujatan di mana banyak yang bilang juara jalur kasihan. Ya Allah. Itu sempat membuat saya down dan sampai gak mau buka sosmed lagi. Iya. Dan setelah itu juga banyak mendapat job kan. Tapi ada beberapa yang ngejob suruh nutupin mata kanan saya, misal pakai rambut atau pakai kacamata hitam. Sedangkan kan mereka sebelum undang pun sudah tahu keadaan saya, Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana cara menguatkan hati ketika kita sudah melakukan yang terbaik tetapi masih dapat hinaan? Saya juga tidak ingin menjadi seperti ini sudah dari ciptaan Allah. Dan bagaimana menurut pandangan Islam tentang orang yang menghina fisik, apakah itu menjadi pahala bagi saya dan dosa bagi mereka? Karena saya juga sudah sempat ke dokter Ustadz dan kata dokter harus ganti mata operasi, tapi sayanya yang belum siap dan saya gak mau. Apa itu juga ikhtiar saya? Ya, gak apa-apa Wardah. Dan juga saya sering ngerasa insecure kepada orang, terutama juga memilih pasangan. Saya sering insecure. Udah itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Silakan Bunda. Jangan suka menghina siapapun dalam hidup. Boleh jadi orang yang kamu hina lebih mulia daripada kamu yang menghinanya. Betul? Boleh jadi orang yang kamu rendahkan boleh jadi lebih mulia daripada kamu yang merendahkannya. Semua yang Allah ciptakan itu baik. Bahkan mohon maaf, kita manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kau Wardah, tutup telinga dari orang yang menghina kita. Nyatanya Allah berikan banyak kebaikan. Beliau juara di ajang pencarian bakat, pasti suara beliau bagus. Hati-hati ketika menyebutkan
juara jalur kasihan. Ya kalau nggak bagus nggak akan juara. Di balik cerita, di balik kisah, pasti ada sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Seseorang tidak mungkin dibesarkan sebelum dia diberatkan dalam hidupnya. Dan seseorang itu biasanya harus dibanting agar dia terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Maka Kak Wardah, orang menghinamu karena mereka iri hati sama kita. Betul gak? Kenapa orang membicarakan kita di belakang kita? Karena posisi kita lebih depan dibanding dia. Kalau dia ngomonginnya di depan kita berarti dia di depan kita kan? Kalau dia ngomonginnya di belakang berarti kita di mana? Di depan dia. Lebih terdepan daripada dia. Hati-hati. Untuk semua yang punya iri hati, hati-hati. Kebencianmu, kedengkianmu pada seseorang tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan untukmu. Kenapa? Karena hati yang diisi dengan kebencian hanya akan sibuk melihat kekurangan orang yang dibenci. Betul apa betul? Tiap hari mereka ngeliatin kita, iri hati sama kita. Untuk apa itu? Maka sekarang jangan mengotori hati lagi setelah orang iri hati dengan kita. Gak apa-apa. Karena orang dibesarkan dengan hinaan-hinaan. Orang dibesarkan dengan ejekan-ejekan. Orang itu dikuatkan dengan dilemahkan sekian banyaknya oleh siapapun. Dan seseorang tidak mungkin ditempatkan sebelum dia ditempa pada keadaan yang sulit dalam hidupnya. Siapapun yang sekarang lagi ngerasa dihina sama orang, lagi direndahkan sama orang, selama yang merendahkanmu bukan Allah, semua akan baik-baik saja. Selama yang menghinamu hanya manusia, manusia mah begitulah. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang suka, ada yang benci. Betul? Fokuslah dengan yang mencintaimu, jangan fokus dengan yang membencimu. Terlalu berarti hati kita untuk mengingat orang yang membenci kita. Betul? Lebih baik siapkan hati untuk menerima semua kebaikan dari Allah atas semua yang telah terjadi. Dan Ahilman percaya Kak Wardah jadi besar seperti ini karena hinaan-hinaan orang. Dan makin kita kuat dengan hinaan, biasanya makin banyak kebaikan yang sedang Allah siapkan. Lihat, semua orang besar itu pasti awalnya diberatkan hidupnya. Semua orang yang tangguh kuat itu biasanya orang yang pernah dilemahkan hidupnya. Maka terimalah semua hinaan sebagai kekuatan untuk kita untuk melangkah lagi, Insya Allah, Allah gantikan hinaan orang itu dengan penilaian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua aku nggak tahu waktu hamil kalau aku keadaannya begini. Taunya ya pas sudah lahir, katanya kan kalau bayi baru lahir itu merem ya Kak. Nah itu aku merem terus selang beberapa, kayaknya keesokannya itu baru aku ini. Terus ternyata tahu kalau aku nggak sempurna gitu Kak. Aku kalau sama orang tua tuh nggak dibilang dekat, nggak terlalu. Soalnya aku nggak pernah kayak yang curhat-curhat, nangis-nangis di depan orang tua. Aku nggak pernah, pasti apa-apa itu dipendam sendiri atau nggak curhatnya malah ke sahabat aku. Tapi nggak semuanya bisa dicurhatin. Curhatnya sama Allah aja. Nggak bisa berkata-kata terima kasih dan maaf kalau aku juga sering nyiksa diri sendiri dengan kayak nggak mood makan sampai diinfus gitu. Pokoknya maaf dan terima kasih. Cita-cita nggak ada pengen jadi penyanyi gitu. Awalnya cuma nyanyi hobi-hobi aja. Orang tua pun nggak ada yang nyuruh jadi penyanyi, malah disuruh fokus belajar aja gitu, kuliah, sekolah. Makanya pas aku ikut ajang, awalnya apa ya, kayak iseng gitu. Iseng, siapa tahu dapat rezeki, dan alhamdulillah juara.